Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, sebelum kita mendengarkan kisah, mari sama-sama kita murojaah surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Ustazah, dengan bulan ini, bulan suci Ramadan, itu kan penuh keberkahan, yang mana pintu-pintu neraka itu ditutup, pintu-pintu di surga itu dibuka. Bagaimana menyikapi 10 hari ke depannya di bulan Ramadan ini, di penghujung 10 hari bulan Ramadan? Ya, pertama memang bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang dimana bukakan pintu-pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu akhirat, pintu neraka. Nah, di sini marilah sama-sama kita manfaatkan waktu bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Meskipun terjadi bencana yang sekarang sedang melanda dunia, yaitu COVID-19, tentunya untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita, meskipun itu harus beribadah di rumah, tidak menjadi satu masalah. Nah, berbicara tentang Ramadan dan berbicara juga tentang surat yang baru saja dibacakan tentang surah Al-Qadar, kita perlu tahu juga tentang asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya suatu surat atau suatu ayat. Surah Al-Qadar merupakan surat yang ke-97, di mana surat Al-Qadar ini merupakan surat pendek, ya berarti termasuk surat Makkiyah. Di mana ketika Rasulullah SAW berkumpul para sahabat, kemudian Rasulullah tersenyum kepada seorang sahabat yang bernama Sa'mun Al-Ghazi. Para sahabat yang lain merasa heran, kenapa ya Rasulullah kok tersenyum kepada Sa'mun Al-Ghazi? Kata Rasulullah, Sa'mun Al-Ghazi ini termasuk sahabat yang luar biasa. Beliau ini adalah seorang nabi, seorang yang tidak memiliki pengikut, tetapi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Sangat luar biasa ya, Ustaz. Iya. Bagaimana ceritanya sampai luar biasa? Ya, ketika itu Rasulullah pun menceritakan bahwasanya sahabat Nabi yang terkuat ini, ya, yang bernama Sa'mun Al-Ghazi, beliau ini seorang satria, ya, seorang satria yang luar biasa di medan peperangan. Dia mampu membunuh ribuan orang-orang kafir dengan senjatanya yang tidak terkalahkan, yaitu terbuat dari tulang rahangnya unta. Nah, bahkan orang-orang Yahudi waktu itu, orang-orang Nasrani ingin melumpuhkan, ya, ingin melumpuhkan kekuatannya. Nah, karena memang mereka tahu bahwasanya mereka tidak mampu untuk mengalahkannya. Nah, maka dari itu berbagai macam cara diupayakan untuk melumpuhkan kekuatan dari sahabat Nabi yang bernama Sa'mun Al-Ghazi ini. Bagaimana itu cara melumpuhkan Sa'mun Al-Ghazi itu bagaimana? Nah, karena tadi sudah dijelaskan karena begitu kuatnya, tidak mampu untuk melumpuhkannya, akhirnya dia ambil dari orang terdekat, yaitu istrinya. Istrinya yang menjadi senjata Bani Israel untuk menghancurkan kekuatan dari Sa'mun Al-Ghazi ini. Nah,
di mana waktu itu ya Al-Ghazi sedang tertidur pulas. Biasanya kalau malam bangun untuk melakukan tahajud, ketika itu diikat Sa'mun Al-Ghazi ini ya dengan seutas kayu tali yang sangat kencang. Tapi karena memang dia tubuhnya besar dan rambutnya panjang ya, kekar gitu, kuat, mampu dilepaskan seutas tali tersebut. Ketika itu istrinya pun berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, kau begitu kuat sekali. Apa rahasianya?" Ya kan? Aku memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Nah, dan kemudian nih istrinya datang kepada Bani Israel tadi. Dia merasa, nggak bisa saya. Kata orang Bani Israel, udah dirantai aja yang kenceng sampai yang ikatan gede-gede itu. Ya, diikat sampai kencang. Kemudian tetap saja di malam yang kedua itu dia mampu untuk melepaskan belenggu yang mengikat tubuhnya Sa'mun Al-Ghazi ini. Kemudian istrinya bertanya lagi, apa yang membuat engkau bisa terkuat seperti ini? Nah, akhirnya Sa'mun Al-Ghazi ini ya berkata, yang membuat aku kuat adalah rambut. Dan kemudian di malam yang ketiga, Sa'mun Al-Ghazi tertidur dan kemudian dia mau bangun tapi tidak bisa bangun karena terikat oleh rambutnya sendiri. Ya, dan ketika itu senang Bani Israel. Kenapa? Karena memang dia sudah merasa lumpuh. Jadi akan mudah untuk membunuh Sa'mun Al-Ghazi. Tapi apa yang terjadi? Ketika itu Sa'mun Al-Ghazi berdoa kepada Allah dan langsung spontan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya terlepaslah ikatan rambut yang ada di tubuhnya. Tapi rambutnya tetap ya, tidak copot. Ya, panjang rambutnya itu yang mengelilingi tubuhnya, kemudian menjadi lemas dan melepaskan tubuhnya. Itu salah satu kekuatan yang diberikan oleh Allah dengan membacakan la haula wala quwata illa billah. Itu diantaranya. Maka dengan kekuatan yang luar biasa itu ya, karena dia merasa ingin terancam jiwanya, maka dibunuhlah Bani Israel yang hendak Al-Ghazi ini bertobat kepada Allah. Sa'mun Al-Ghazi ini berumur 1000 tahun, benar Ustazah? Ya, kalau melihat dari sejarah ya, di mana Sa'mun Al-Ghazi meminta kepada Allah diberikan umur yang panjang, karena umur yang panjang itu luar biasa Allah kasih ya, sampai 1000 tahun dia bertobat kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia beribadah kepada Allah. Dan umurnya Nabi Muhammad itu cuma Nabi Muhammad aja tidak ada 1000 tahun ya. Ya, maka salah satu sebab turunnya surat Al-Qadar ini adalah ketika seorang sahabat ini yang diberikan umur panjang ya, kemudian dia berdoa dan meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan salah satu, kita memang tidak sampai 83 tahun, berapa 1000 tahun ya, tetapi dengan adanya malam Lailatul Qadar ini yang lebih baik 1000 bulan, maka dari situ kita tingkatkan keimanan, ketakwaan pada bulan suci Ramadan, akhir Ramadan ini untuk mengejar Lailatul Qadar. Mungkin itu saja asbabun nuzul dari surat Al-Qadar. Terima kasih atas pencerahannya Ustazah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.